dari program kerja unggulan dari kabinet kami tersendiri, yaitu ada beberapa macam. Salah satunya seperti poseni, dan bisa juga ada juga PPHES, Putra Putri HES kita. Sebelumnya kan tidak ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Casual Chatting with Ormawa Fasya, Fakultas Syariah. Nah, di sini saya kedatangan bukan seseorang nih, berdua nih kayaknya. Oke, kita kedatangan dua orang tamu istimewa, di mana mereka ini adalah petinggi-petinggi yang berada di HMJ HES. Nah, kalau mau lebih tahu HMJ itu apa, langsung aja nih. Oke. Bang Fahmi dan Bang Kholis. Ya. Ini ada Bang Fahmi dan Bang Kholis. Nah, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih, Bang. Ya, mungkin sini ulun hendak memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya itu Muhammad Fahmi. Nah, alhamdulillah di HMJ Hukum Ekonomi Syariah ini diamanahi oleh kawan-kawan mahasiswa HES itu sebagai Ketua Umum HMJ HES yang sekarang. Nah, jadi beliau adalah Ketua Umum HMJ HES. Nah, tadi sudah disampaikan HMJ itu adalah himpunan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, Bang Kholis ini lagi nih, kenalan dulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Bang Kholis, bisa dipanggil Kholis. Alhamdulillah saya diamanahi oleh Ketua Umum saya sebagai Sekretaris Jenderal. Mungkin terima kasih. Widih, jadi ada ketua umum dan ada sekretaris jenderal. Nah, kan orang-orang penting semua nih di HMJ HES. Nah, tadi lupa ya, saya mengenalkan diri kan. Kembali lagi dengan saya Muhammad Eri Permana Fitri, biasa dipanggil Eri. Nah, jadi di sini kita akan lebih mengenal lebih jauh apa sih itu HMJ HES. Nah, mungkin bisa aja nih Abang Fahmi atau Abang Kholis bisa jawab HMJ HES itu sendiri apa gitu. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit apa gerang itu HMJ HES. Ya. Jadi HMJ HES itu kepanjangan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, jadi HMJ HES ini itu salah satu ormawa yang ada di Fakultas Syariah. Nah, dia. Jadi yang isinya ataupun anggota yang bisa menjadi pengurus HMJ HES ini yaitu mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oh, jadi ini terkhusus untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Nah, jadi yang kalau jurusan lain nggak bisa masuk nih? Ya, misalkan jurusan yang ada di Fakultas Syariah, misalkan kayak HTN, HKI, PM itu tidak bisa masuk ke pengurusan di HMJ HES ini. Oke, jadi buat kalian yang jurusan HES bisa langsung masuk nanti ya kan, kalau ingin ya kan. Nah, waduh, Bang Kholis kenapa nih Bang Kholis? Oke, nih berbicara mengenai Ormawa. Kan Ormawa ini pasti ada sebuah logo ataupun nama kabinet ya kan. Nah, mungkin untuk yang Abang Fahmi bawa tahun ini tentang logo dan nama kabinetnya apa sih? Ya, sebelum ulun menjelaskan apa nama kabinet dari HMJ ataupun logo, sedikit menjelaskan tentang HMJ itu apa tadi. Oh iya, masih kita lanjut. secara singkat secara umum. Oke, nih kita jelaskan nih. Jadi HMJ ini itu salah satu ormawa yang ada di Fakultas Syariah. Jadi itu berkedudukan sebagai Dewan Eksekutif. Nah, Dewan Eksekutif, oke. jadi yang kita tahu kan eksekutif ini itu yang melaksanakannya, ya kan? Oh iya. Jadi juga HMJ HES ini yaitu memiliki jabatan cuma 1 tahun, satu periodenya. Satu periodenya 1 tahun. Iya, ini yang untuk yang menjadi ketua umum. Tetapi misalkan anggota ataupun kepala bidangnya yang ada di HMJ ini boleh 2 periode mengikutinya. Nah, oh, jadi maksimal 2 periode kalau pengen lanjut lagi. Iya, jadi HMJ juga sebagai fasilitator atau memfasilitasi jurusan hukum ekonomi tersebut gitu. Oke, jadi sebagai fasilitator juga nih kan? Ya. Sebagai badan dewan eksekutif di jurusan ya. Ya. Kalau ibaratnya tuh sebagai apa tuh? Kalau di pemerintahan kita nih?
Nah, kalau di pemerintahan ini sebagai bupati ya. Oke, bupati berarti. Iya, Oh, jadi melaksanakan gitu. oh iya. Berarti kalau himpunan mahasiswa yang ada di jurusan tuh pasti kayak ibarat bupati di pemerintahan ya kan, karena Iya. dia orang eksekutif ya kan. Iya. Oke, nah seperti itu. Nah, terus di sini kami hendak menjelaskan sedikit tentang logo ataupun kabinet HMJH sekarang. Nah, jadi kami itu memiliki nama kabinet NPES. Nah, jadi NPES ini bukan apalah. Jadi NPES ini memiliki kepanjangan. Itu ada inovatif, kolektif, dan solidarity. Nah, jadi mengambil dari nama kabinet ini itu sesuai dari visi misi ulun sendiri. Oh, jadi menyesuaikan ya nama kabinet dengan visi misi. Ya. Keren, Jadi keren. inovatif itu diharapkan itu mahasiswa HMJH ini memiliki ide-ide baru atau penemuan baru itu secara yang berintegritas dan kritis. Nah, kalau kolektif itu sendiri dapat melakukan sesuatu atau memfasilitasi mahasiswa HES itu untuk berproses. Nah, Oke. dan yang terakhir kan ada solidarity. Solidarity itu diharapkan sesama anggota memiliki kebersamaan yang manis. Nah, itu mungkin. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Fahmi. Sekarang mungkin selain nama kabinet pasti ada juga nih penjelasan mengenai logo. Pasti ada kan setiap tahun tuh logo-logonya beda-beda kan. Nah, untuk tahun ini apa aja tuh logonya dan mungkin ada beberapa pengertiannya sedikit bisa dijelaskan nih Bang Holis. Jadi logo kami ini kami ambil dari nama kabinet juga. Nah, salah satunya Impes. Nah, yang mana logo kami ini ada terbuat logo Impes. Nah, salah satunya di logo kami itu ada daun, ada logo Impes, baru ada sehelai bulu, ada 6 bintang, dan ada tulisan kabinet Impes. Nah, Oh, jadi semuanya dari visi misi, dari nama kabinet bahkan logo pun itu saling menyatu ya kan? Ya, ya. Oke, ini ada sedikit bisa menjelaskan nih logo tadi. jadi dari sehelai bulu itu melambangkan keinginan, harapan, dan cita-cita yang tinggi untuk membuat jurusan HES menjadi lebih maju. Nah, itu mungkin menyangkut tadi ke inovatif tersebut. Oh, jadi bersangkutan dengan inovatif. Mungkin. Keren. Terus tuh di situ ada kepala pena. Nah, mempunyai makna keinginan tahuan yang dalam dan selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu termasuk ke kolektif. Kolektif ya. Oh, Nggih. Selalu ingin tahu dalam artian tuh anak berproses tuh, nah pasti ingin tahu ya Allah. Oh iya, pasti kalau ingin berkembang pasti cari tahu dulu ya kan. Nah, Oh gitu, keren. terus tuh di situ ada 6 bintang. Nah, yang mana 6 bintang ini melambangkan di dalam kabinet kami ini ada 6 bidang. Oh, jadi bintang tuh bidangnya. Iya. Oh di. Terus tuh ada di situ dua helai bulu atau daun. Nah, daun tuh melambangkan makna kerjasama, solidaritas, dan keindahan. Dalam artian tuh kami sambutkan lawan solidarity tadi. Oh iya. Ya, Jadi. yang daun tadi. Oh iya. Nah, terus tuh situ ada pulang logonya, logo Impes, mempunyai makna satu, selalu berproses, berkembang semakin tinggi dan lebih maju. Nah, itu kembali lagi tadi ke kolektif Impes tadi, logo Impes tadi. Nah, Oke, jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Holis mengenai logo yang bisa kita tangkap tadi ya kan, ada 6 bintang, ada selai bulu, ada daun juga kan, itu saling berkaitan ya kan dengan nama kabinetnya dan bahkan juga di dalam sebuah organisasinya yang di HMJH tadi ya kan, Iya. saling bersangkutan. Nah, tuh keren banget tuh menyesuaikan, mensinkronisasi daripada logo, nama kabinet dan juga isi-isi yang ada di dalam HMJS tersebut. Berapa lama kayaknya nih bikin nih, kayak susah ya kan. Oke, tadi bersinggungan dengan 6 bintang nih, ada 6 bidang katanya kan. Iya. Nah, jadi mungkin buat kekawanan ini anak tahu juga bidang-bidang apa yang ada di HMJS itu tadi. Oh iya, mungkin sini saya menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang tersebut. Jadi untuk
menjalankan misi-misi tersebut, jadi kami itu harus memiliki yang namanya 6 bidang. Jadi di HMJS-nya ada mempunyai 6 bidang. Mungkin bidang yang pertama itu ada bidang Kominfo. Terus yang kedua itu ada bidang sosgam, Sosgam, apa sosial dan keagamaan. Wih, sosial dan keagamaan. Nah itu bidang tersebut itu memfasilitasi juga mahasiswa untuk berkegiatan yang bernapaskan Islam. Misalkan nih kayak maulid, misalkan ada proker-proker dari unggulan dari sosgam tersebut itu ada pengabdian masyarakat. Nah itu. Oke. Terus yang ketiga itu ada bidang PSDMO, pemberdayaan sumber daya mahasiswa dan organisasi. Nah di bidang PSDM ini itu salah satu juga memfasilitasi mahasiswa itu untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Misalkan nih, baik itu di dalam olahraga, seni maupun ilmiah. Misalkan ada kawan-kawan yang diisi bakat lah, yang diisi bakat misalkan kayak futsal dan segala macam lah, bisa dikembangkan di bidang tersebut. Jadi bidang tersebut tuh membantu mengembangkan minat-minat kawan-kawan. Ya, minat maupun bakat kawan-kawan. Oke. Terus yang keempat lah, yang keempat ada bidang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini juga memfasilitasi kawan-kawan mahasiswa untuk menjadi insan yang produktif. Nah, artinya di sini kawan-kawan diajarkan bagaimana kalau secara kasaran cari duit lah. Jadi misalkan ada event-event yang ada diadakan oleh HMJS ini, nah kawan-kawan di situ bisa misalkan kayak berjualan atau pokoknya yang bisa menghasilkan duit ya gitu. Oh, jadi ini bukan kayaknya kalau berkenaan dengan duit pasti ini berkaitan dengan program kerja tersebut ya kan? Ya. Untuk penghasilannya itu kan? Ya. Ya gitu maksudnya. Ada juga program kerjanya misalkan kayak berkunjung ke UMKM, nah itu di bidang kewirausahaan. Berkunjung, mantap. Yang kelima ada bidang wisuda aksi. Nah, bidang wisuda aksi ini itu kawan-kawan dalam bentuk pengajian dan edukasi. Misalkan nih ada permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran kampus, jadi kawan-kawan bisa kaji, lalu aksi. Dan salah satunya juga ada program kerjakan, misalkan ada keluarga kita yang terkena musibah banjir, kita musibah kebakaran, jadi di bidang isu aksi ini turun ke jalan misalkan kayak penggalangan dana maupun open donasi gitu. Oh, jadi bisa sebagai ini apa namanya? Membantu masyarakat yang mengalami musibah. Ya, gitu. Oke. Yang terakhir ada bidang litbang, penelitian dan pengembangan. Nah, di sini mahasiswa juga kami memfasilitasi mahasiswa itu dengan guna pengembangan baik itu potensi akademik maupun non akademik. Nah, itu di bidang litbang, penelitian pengembangan. Nah, di bidang litbang ini yaitu salah satu bidang yang meningkatkan akreditasi jurusan nih. Dan bidang tersebut ini biasanya program kerjanya yang besar-besar, misalkan kayak seminar, ada milad, maupun ada yang kemarin yang sudah terlaksana yaitu PMB, penyambutan mahasiswa baru. Oh iya, mungkin bagi kalian yang baru masuk tahun ini pasti sudah kenal PMB ya kan? Itu dari bidang litbang tuh. Ini dari beberapa bidang tadi sudah disebutkan kan, kayak litbang, kominfo, ada kewirausahaan, PSDMO, isu aksi ya kan? Ya. Mungkin dari beberapa bidang itu pasti ada nih kan proker besar. Salah satu tadi ada PMB dan mungkin ada beberapa lagi nih. Nah, mungkin dari HMJS sendiri untuk tahun ini apa aja program kerja yang mungkin wah gitu kan, pasti ditunggu-tunggu kayak event besar ya kan? Ya. Mungkin belum izin menjawab. Nah, dari program kerja unggulan dari kabinet kami tersendiri itu ada beberapa macam. Salah satunya seperti poseni dan bisa juga ada juga PPHES, Putra Putri HES kita. Sebelumnya kan tidak ada. Nah, jadi mungkin itu termasuk program unggulan karena ada kayak itu. Nah, pertama kali ya kan untuk tahun ini diadakan Wih. Doakan aja mudahan kabul aja. Amin nih. Ya, sedikit terus di beberapa minggu ataupun 1 bulan ke depan ini kami akan mengadakan yaitu yang namanya milad HES, sekaligus itu seminar internasional. Nah, seminar internasional. Jadi kan misalkan kawan-kawan mau ikut nih seminar tersebut, jadi pantau aja IG HMJS ya. Oke, nanti ya kan ya. ada. Oke.
Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa bidang, juga penjelasannya, proker-prokernya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Holis, itu cuma beberapa. Waduh, kalau pengen tahu semuanya, stay tune aja di Instagramnya nanti ya kan. Oke, nanti habis ini ada kok Instagramnya. Kemudian kalau ingin juga ikut ke HMJS nih Kak, misalkan ada yang pengen ikut tuh, bagaimana caranya tuh, ada syarat masuknya atau gimana gitu, atau kapan gitu kan? Nah, jadi menjawablah kalau kawan-kawan nih, khususnya mahasiswa HES yang mau ikut ataupun mau bergabung di HMJ HES ini, kalau untuk ketentuan ataupun syaratnya itu tergantung ketua umum yang terpilih. Jadi kalau yang di tahun lalu, waktu ulun lah, waktu saya itu kalau untuk persyaratannya itu mahasiswa itu semester 2 dan 4. Nah, kalau misalkan ada semester 6 maupun 8 itu Expired ya? Expired ya lah. Nah, jadi untuk jenjang-jenjangnya itu kawan-kawan yang pertama pasti diwawancarai, yaitu untuk menentukan lulus ataupun kawan-kawan masuk bidang apa. Nah, itu setelah itu baru dilantik. Nah, di situ kawan-kawan baru resmi jadi pengurus HMJS tersebut. Nah, itu. Jadi harus memang orang-orang terpilih melalui wawancara kan, tidak sembarangan bisa masuk. Iya. Kan? Perlu wawancara juga kayak kerja. Mungkin dari beberapa sudah penjelasan tadi, hal-hal menarik nih yang ada di HMJS di zaman abang apa aja tuh, entah mungkin masalah nih kegiatan kami besar-besar dan mungkin rame gitu kan, seru nih, apa aja mungkin tuh hal-hal menariknya. Mungkin yang ulun alami dalam beberapa bulan nih dari HMJ atau kabinet kami ini menjabat, hal-hal menarik banyak sih. Salah satunya terdapat bagian para maba ya Allah pas PMB semalam. Terus tuh kan ada juga sebelum kami PMB tuh namanya makrab. Nah, sebelum makrab tuh kan kami tidak tahu satu sama lain antara angkatan 20 dan 19 kan kawan-kawan di sana. Terus tuh pas ada makrab tuh kami bisa bertamu tuh, nah saling mengenal lah. Jadi tahu yang mana bunga yang mana ada. Ya, sebelumnya tuh kan waktu angkatan 19 tuh kan kena covid loh, anggapannya pandemi itu, nah makanya jadi nggak bisa tetamu dan kakawanan gitu. Pas sudah tetamu bakajut ya kalau sawahai melihat binian nih ya kalau, nah salah satunya angkatan 20 ya kalau, amun 19 kami aja melihat, nah amun 20 ini kada suah, jadi ada aja tuh nah antar kakawanan yang cekcok juga dalam HMJ itu. Nah, mungkin itu salah satu bonus mungkin dalam perjalanan masuk organisasi di HMJ mungkin. Cukup seru ya kan, ya berhubungan tadi katanya ada cewek cantik-cantik nih. Kalau pendapat abang-abang, kalau pacaran nih kan pasti pikirannya mau pacaran nih kan pasti nih. Nah, bagaimana menurut pandangan abang-abang kalau organisasi sambil pacaran? Nah, kalau menurut pandangan saya lah, misalkan nih ada dalam satu organisasi tuh berpacaran. Nah, itu kami sebelum waktu lupa lah, waktu rapat keberapa kayak itu, nah dalam kepengurusan HMJS ini, di situ saya bilang misalkan nih ada yang berpacaran satu organisasi, tapi misalkan ada masalah lah, ibaratnya ada problem yang dalam hubungan tersebut, itu mohon benar ya itu, nah jangan dibawa ke organisasi. Iya, karena harus sikap profesional juga di dalam hubungan tersebut. Mungkin karena bisa berpengaruh untuk organisasinya ya kan. Iya. Waduh bahaya nih. Untuk Bang Horis gimana pendapatnya nih? Ya mungkin pendapat ulun kurang lebih seperti ketemu ulun tadi itu. Karena apabila kita tuh berhubungan ada masalah, terus tuh kita membawa organisasi, maka tuh berdampak buruk untuk organisasi kita, apalagi sesama anggotanya sama ya Allah. Nah, bisa ada terjalan kah proker atau apakah. Positif baiknya tuh bila pacaran berhubungan di satu organisasi itu mungkin menambah semangat lah, gairah ya Allah. Waduh, menambah gairah. Gairah semangat organisasi. Ya, ini pikirannya kemana-mana sudah nih. Oke nih, berarti kalau pacaran di lain organisasi boleh nggak nih? Boleh aja juga. Oh boleh, tapi jangan berpengaruh ya kalau ada masalah pribadi maupun jangankan pacaran ya kan, kalau ada masalah pribadi misalkan PMS kan misalnya kan, jangan sampai ke bawa-bawa ke organisasinya karena itu sangat berpengaruh
berdampak buruk lah ibaratnya. Bagaimana cara mengatasi bagaimana kalian bisa melaksanakan proker di masa pandemi? Izin menjawab, mungkin salah satu kami untuk melaksanakan program kerja di masa pandemi ini, kami sudah mengadakan wawancara sebelum masuk HMJ. Nah, jadi kami itu menakuni satu persatu yang hendak masuk HMJ, apakah bersedia anggota bila ada kegiatan HMJ ke Banjar di masa pandemi. Jadi bagiannya semua menjawab berapa persen itu kau aja. Nah, dari situlah kami tekankan apabila ada kegiatan maka kawan-kawan dari anggota tersebut datang karena sudah berkomitmen tersebut. Nah, Jadi harus menjaga komitmen dan tanggung jawab. ya. Nah, untuk dari pendapat Abang Fahmi nih, bagaimana bisa mengatasi atau kenapa bisa gitu kan di masa pandemi bisa menjalankan proker maupun mengadakan sebuah acara gitu? Nah, kalau untuk itulah itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau kemarin kan betul kata Halis tadi, sebelumnya kan ada wawancara, artinya kalau kawan-kawan itu tidak datang ke Banjar ataupun apa kan, artinya kawan-kawan itu tidak berintegritas dengan panggilannya. Misalkan situ kan ada sebelumnya kan sudah ada sebelum data itu kan ada yang namanya sumpah, artinya kalau kawan-kawan tidak bersedia datang ke Banjar atau ikut dalam berkegiatan, artinya kawan-kawan itu tidak bertanggung jawab dalam dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah itu ini. Jadi kayak memang namanya Dewan Eksekutif ya kan, Iya. ada sumpah untuk bertanggung jawab Iya. dan berintegritas untuk kegiatannya. Iya. Nah, dari awal sudah seperti itu. Harusnya kawan-kawan bagi yang ingin masuk, kalau memang kalian ingin berproses atau mendapatkan pengalaman dari seperti kakak-kakak sekalian ya kan, seperti abang-abang sekalian, kalian itu harus benar-benar dari awal meniatkan diri untuk ikut. Jangan sekedar cari nama atau memang cari pacar, apalagi ya kan. Iya. Pasti ada itu. Itu bonus kan? Itu bonus aja ya. boleh. Oke nih, terakhir di pembahasan kita pada podcast hari ini, closing statement nih, motivasi buat kawan-kawan sekalian, bagaimana tuh dari Abang Polis dulu nih? Mungkin motivasi saya untuk kawan-kawan semua menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh nih saya dapat ya. Wah, jadi harus bersungguh-sungguh, itu kan sudah dijelaskan tadi ya. Untuk Bang Fahmi lagi nih. Nah untuk kawan-kawan lah yang khususnya mahasiswa baru nih kan, mahasiswa baru jurusan HES ini, sedikit dari saya, sebelum kalian itu ahli melakukan sesuatu, artinya kawan-kawan itu terlebih dulu ahli dalam melakukan hal-hal kecil. Ini misalkan kawan-kawan sebelum lulus di kuliah ini ataupun sebelum kawan-kawan berkecimpung di masyarakat, artinya kawan-kawan melakukan hal-hal kecil itu di organisasi ini. Iya. Organisasi ini, nah itu mungkin. Nah, jadi kalau kawan-kawan bilang organisasi itu adalah nggak penting ya kan, Iya. padahal organisasi itu sebuah pengalaman bagaimana kalian nantinya berkecimpung di masyarakat Iya. luas ya kan, Iya. bagaimana cara berinteraksi di situ, public speaking dan lain-lain gitu. Pasti banyak hal-hal yang kalian dapatkan. Nah, setidaknya kalian harus ikut HMJ HES dulu nih bagi jurusan HES ya kan. Nah, kemudian bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih dalam mengenai HMJ HES, mungkin bisa aja nih hubungin follow Instagram HMJ HES. Nah, apa tadi Instagramnya Bang? Instagramnya tuh HMJ_Hukum Ekonomi Syariah, huruf kecil semua lah. Oke, huruf kecil HMJ_Hukum Ekonomi Syariah. Nah, jangan lupa follow dan ikutin terus progresnya dari para abang-abang sekalian. Jadi kalian tidak bakal ketinggalan info mengenai apapun yang berhubungan dengan HMJ HES ya kan. Iya. Nah, untuk Instagramnya bisa aja nanti di bio di bawah ini nih, atau di sini nih. Oke, sekian podcast pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Kholis dan juga Bang Fahmi sudah menghadiri podcast kita pada hari ini. Nah, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.